Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Ore, aku bisa hafal ayat sekarang. Matius 1 ayat 23 B. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Salam Bu Guru, salam teman-teman. Matius 1 ayat 23 B. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Shalom. Nama saya Evan. Itu buku Matius 1 ayat 23 B. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Sudah mandi? Sikat gigi? Sudah sarapan? Supaya perutnya tidak keroncongan. Supaya kalau kita bernyanyi kita punya energi untuk bergerak. Tapi sebelumnya Rosa mau mengajak anak-anak, ayo lihat samping kiri dan kanannya. Ada papa, mama, kakak, adik, opa, oma. Coba katakan shalom, selamat hari Minggu. Rosa mau lihat. Bagus. Nah, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakannya. Yuk, kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. syukur. Tuhan yang baik, terima kasih
karena Tuhan sudah pelihara kami, temani kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur bisa bangun dan menghirup udara segar. Sekarang kami mau puji Tuhan, Roh Kuduslah menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak, ada sukacita, ada senyum. Ayo kita mau jadi anak Tuhan. Kita mau happy, happy, happy. Ya, ya, ya. Sekarang kita jadi anak Tuhan yang mau puji nama Tuhan. Sekarang Bu Guru mau ajak, ayo kita mau membuat huruf. Coba sama-sama. K, A, S, I, H. Oke, sekali lagi ya. K, A, S, I, H. Kasih. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau menggerakkan badan kita. K, A, S, I, H. Kasih itu
sebelum kita mendengarkan kisah Alkitab, semuanya silakan duduk, kita ambil sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menemani kami sepanjang malam. Sekarang kami mau mengucap syukur karena kami sudah bisa memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kisah Alkitab yang dibawakan oleh Lose Rebeka. Kiranya Tuhan menyertai kami, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak Lose mau bertanya. Anak-anak sekarang sedang ada di mana ya? Sedang ada di rumah. Di rumah bersama papa, mama, kakak, adik. Mungkin juga bersama opa, oma. Senang sekali ya ada di rumah. Nah, kalau bicara rumah, Lose mau tanya, rumah itu bentuknya bagaimana? Ada atapnya, ada dindingnya, ada pintunya, ada jendelanya. Nah, kadang-kadang ada rumah yang bertingkat. Ya, kita bisa tinggal di bawah, bisa juga tinggal di bagian atas rumah. Nah, sekarang Lose mau tanya, kalau sekarang kita mau pergi berjalan-jalan, biasanya menggunakan apa? Ya, ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan sepeda motor, ada juga yang menggunakan mobil. Nah, kalau kita naik kendaraan, kita itu bisa cepat sampai enggak ke tempat kita yang kita mau tuju? Misalnya mau pergi ke mall. Kalau naik sepeda, mana yang lebih cepat? Sepeda dayung atau sepeda motor? Naik sepeda motor. Kadang-kadang kita naik mobil. Wah, kita bisa tiba di mall cepat sampainya. Dan tidak perlu keringatan karena lari-lari atau berjalan lama sekali. Nah, anak-anak, sekarang Lose mau tanya, kalau di zamannya Bapak Abraham, di sana belum ada mobil, belum ada sepeda motor, apalagi sepeda, belum ada anak-anak. Jadi kalau zaman dulu, di zamannya Alkitab, orang kalau mau bepergian itu naik apa ya? Biasanya naik hewan, naik binatang peliharaan. Misalnya bisa naik kuda. Siapa tahu kuda? Ya, atau kadang-kadang ada yang naik keledai. Ya, naik keledai. Keledai itu hampir sama dengan kuda tapi badannya kecil. Nah, kalau di daerah yang di daerah gurun. Nah, biasanya naik apa ya? Ya, biasanya naik unta. Ya, jadi kalau zaman dulu orang-orang kalau mau bepergian itu naiknya hewan, bukan naik sepeda, bukan naik mobil, bukan naik motor, tapi naik hewan. Ada kuda, ada keledai, ada unta. Nah, Lose mau tanya,
kalau naik hewan bisa cepat sampai enggak ya? Misalnya mau ke mall, bisa enggak cepat sampai ke mall? Mungkin tidak ya, karena dia susah jalan di jalan raya. Nah, sekarang lo mau ajak anak-anak untuk menyaksikan sebuah perjalanan dari seorang bapak. Bapaknya sudah tua, dia harus pindah dari kampung halamannya ke tempat yang dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu Lose? Karena Allah berbicara kepada Bapak. Siapa ya namanya? Yuk kita lihat kisahnya. Anak-anak, hari ini Lose mau bercerita tentang seorang bapak yang bernama Abraham. Bapak Abraham mempunyai seorang istri yang bernama Sarai. Nah, tahukah anak-anak, Bapak Abraham itu sudah tua. Tapi mereka tidak punya anak. Mereka ingin sekali mempunyai anak. Bapak Abraham, Sarai ingin sekali mempunyai anak. Tapi bagaimana ya? Karena kan sudah tua. Nah, pada suatu hari Allah berkata kepada Abraham, Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel.
Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, anak-anak, Bapak Abraham dan keluarganya pun tetap setia, taat, T-A-A-T, taat. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yaitu pergi ke tanah perjanjian. Pergi kemana anak-anak? Ke tanah perjanjian. Nah, Allah meminta Bapak Abraham untuk pindah ke negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Nah, jalannya bagaimana? Naik turun gunung. Naiknya apa? Naik unta. Naik apa lagi? Naik kuda. Naik apa lagi? Jalan kaki. Nah, terus kalau mau nginep, mau tidur tinggalnya di mana? Di kemah, bukan di rumah anak-anak. Namanya tenda. Ya, jadi mereka tidur. Nanti kalau sudah mau pergi, tendanya dilipat, dibawa lagi. Nanti tidur lagi, buka tenda lagi. Nah, Bapak Abraham dan keluarganya berpindah-pindah sampai ke tanah perjanjian. Marah nggak Bapak Abraham? Tidak anak-anak. Tetapi Bapak Abraham percaya. Ayo sama-sama kita katakan percaya. Percaya kepada Allah Bapa, bahwa Allah Bapa pasti melindunginya. Nah, anak-anak, kita juga percaya walaupun Bapak Abraham pergi melakukan perjalanan naik unta, kita melakukan perjalanan naik mobil, sepeda motor, tetapi Tuhan kita sama. Tuhan Bapak Abraham, Tuhannya Lose, Tuhannya anak-anak tetap sama. Tidak berubah. Ayo sama-sama kita katakan, Tuhanku tidak berubah. Sekali lagi, Tuhanku tidak berubah. Anak-anak, Allah berkata kepada Bapak Abraham, Abraham akan memiliki banyak anak. Apakah kalau sudah tua bisa punya anak? Umurnya Abraham waktu itu sudah 75 tahun. Kakek-kakek, nenek-nenek, bisa nggak ya punya anak? Nah, tapi Allah berjanji kalau Abraham akan mempunyai seorang anak dan akan banyak keturunannya. Siapakah itu? Kita akan mendengarkannya minggu depan. Jadi anak-anak, dari dulu sampai sekarang Allah kita, Tuhan kita selalu menyertai kita, ya. Jadi kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, siapa yang ingat ayat hafalan minggu kemarin? Ya, masih sama ya. Ayo kita sama-sama kita baca Matius 1
ayat 23b, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayo anak-anak, semua anak-anak pintar, pasti bisa menghafal firman Tuhan supaya ada di dalam hati kita. Baiklah anak-anak, yuk sekarang kita mau tutup kisah Alkitab, kepersekutuan kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak, Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sampai ketemu lagi di persekutuan minggu depan. Shalom. Yesus di dalam rumahku.